semua, selamat datang di Ibadah Anak Gereja Kristus Jawaban. Bersama kakak-kakak yang keren, kita akan memuji Tuhan dan melakukan aktivitas seru lainnya. Semuanya sudah siap? Ayo kita mulai. What's up Kak Nia? Yo Kak JJ, Senangnya bisa berjumpa lagi sama Kak Nia. Gimana nih Kak Nia menyambut tahun baru? wah Kak Nia semangat banget nyambut tahun baru Kak JJ. Kak Nia mau melakukan yang terbaik dan menyerahkan segala harapan serta masa depan Kak Nia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Setuju banget Kak Nia. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita siap menghadapi masa yang akan datang. Setuju Kak JJ. Oke deh, sekarang yuk kita adik-adik bangkit berdiri dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Yang semangat ya. Iya, ayo. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na,
domba Allahmu yang namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allahmu yang namamu. Yesus, domba Allahmu yang namamu. Yesus, domba Allahmu yang namamu. Yesus, domba Allahmu yang Keren banget. Tuhan Yesus adalah pemilik segalanya. Benar banget Kak Jessica. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang rapi dan siapkan hati kalian yang terbaik. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Kami siap menyambut 2021 dengan baik dan melakukan yang kami bisa. Dan kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata buat kami. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik. Tuhan boleh hadir dalam hidup kami. Engkau berkati Kak Handi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan boleh benar-benar berasal dari Engkau. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak baik dari hati, pikiran kami yang tidak konsentrasi, kami satukan hati, kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Pastinya semua luar biasa. Di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, Tuhan pasti akan menyertai kalian lebih-lebih lagi. Nah, hari ini Kak Handi akan membawakan firman tentang Musa menunjuk pada Yesus. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman hari ini, mari kita akan simak tayangan yang berikut ini. Let's check it out. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, bagaimana adik-adik? Firman yang tadi sudah kalian lihat. Nah, Kak Handi akan menjelaskan hal-hal utama yang harus kalian mengerti akan firman yang tadi kalian simak. Yang pertama, Musa itu mendoakan bangsa Israel. Bukan karena Musa itu sudah tua, lanjut umurnya, lalu Tuhan juga berkata kepada dia bahwa Musa akan mati. Lalu Musa itu memberikan harta kepada bangsa Israel. Bukan ya adik-adik ya. Apakah Musa ini orangnya tidak punya? Jelas, dia orang yang punya. Tetapi dia memberikan teladan yang benar buat bangsa Israel. Lalu dia berpesan kepada para tua-tua untuk menjadi hakim yang adil buat bangsa Israel. Dan juga Musa menunjuk Yosua yang bukan anaknya untuk memimpin bangsa Israel. Karena kenapa adik-adik Musa memilih Yosua? Karena memang itulah kehendak Tuhan. Dan Musa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, kita belajar dari karakter Musa. Bagaimana Musa yang dulunya dari anak kecil lalu diambil oleh putri Firaun, dibesarkan menjadi orang yang pintar, hebat. Lalu dia pergi karena dia membunuh
seorang Mesir, dan Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil dia, dia datang kembali untuk membebaskan umat Israel di Mesir, membawa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Di sanalah Tuhan memberkati Musa. Ingat ya adik-adik, kita itu pun juga harus menjadi teladan buat sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang benar. Kita harus memberikan berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan cuma hal-hal yang baik saja, tetapi juga hal yang benar. Karena itu Tuhan Yesus pun juga sudah memberikan kita tugas, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, menjadi saksi buat banyak orang. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Musa amazing banget ya Kak Jessica. Dia sudah jadi teladan yang baik. Bahkan ketika ia meninggal pun kemuliaan Tuhan boleh hadir menyertai dia. Iya bener banget, Musa selalu taat akan semua perintah Tuhan karena Musa mengasihi Tuhan. Jadi malu nih kalau kita masih saja ngeluh untuk lakukan firman Tuhan. Apalagi kalau malas-malasan saat teduh. Nah, maka dari itu kita harus meneladani perbuatan Musa ya Kak. Bener banget Kak Jessica. Kania, ayo kita hafalkan ayat hafalan hari ini ya Kak. Ayo. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayo adik-adik, kita hafalkan bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Wah, keren! Teman-teman sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang waktunya berkreasi. Sudah siap bahan-bahannya? Ayo kita perhatikan cara buatnya. Nggak sulit kan teman-teman? Yuk hasilnya dikirim ya ke guru kelas masing-masing. Nanti Ruth akan share seperti video ini.
kan ibadah hari ini? Seperti biasanya, seru banget. Ruth juga mau belajar firman hari ini, yaitu taat untuk melakukan firman Tuhan dan jadi teladan yang baik seperti Bapak Musa. Kania juga mau. Nah, good. Nah, adik-adik di rumah juga belajar ya untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari semuanya lipat tangan, Kahandi akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Biarlah firman hari ini yang mengajarkan kami tentang teladan Musa boleh kami lakukan supaya hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi sinar buat sekitar kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya, Ruth dan adik-adik di rumah. Oke Kak Handi, sampai jumpa di ibadah anak minggu depan ya. Tetap happy semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.